Kita berheboh ria. Iya sayang. Kalau Indah pada waktunya nanti aku nggak bisa joget di pagi-pagi ambiar. Aku mau suntik. Oke. Mau suntik, aku mau pejamin mata dulu. Mbak, Jangan ditarik jarumnya ya. kecil kan? Yes. Ya. Jangan ditarik ya. Ya. Udah makan belum Bari? Aku belum makan lagi kedua. Tapi minum. Oke. Sakit belum masuk? Enggak. Antem banget ini. Cobain dong, liatin suntikannya. Nggak sakit, say. Ini bikin kamu cantik, bikin kamu awet muda, bikin kamu melembabkan kulit juga bagus ya. Oh my god, Endolita. Jadi sekarang aku lagi ada di knee belt, tempatnya Lebi buang lemak paha. Iya lo banyak yang bilang aku kok bisa kurus tadi ada memang masih di sini. Sudah lemak ini bel jadi cantik aku. Terus kemudian tetap dirawat menggunakan Lebi Fresh. Jadi dia minum apa setiap pagi? Lemon gitu. Tante baca DM Aisyah dong, besok ada artis yang ajak Aisyah ngevlog. Oh gitu. Sayang jangan dulu ya, kamu di pagi-pagi happy hari Jumat soalnya. Jadi ngevlognya ntar dulu ya. Pagi-pagi happy. Soalnya jamnya sama. Jadi di pagi-pagi ambiar ya, jangan lupa ya. Beda. Pagi-pagi ambiar dan pagi-pagi happy beda. Pagi-pagi ambiar penyanyi dangdut, nyanyi-nyanyi gitu. Bikin Ya, heboh gitu. bikin heboh, ambiar kemana-mana gitu. Kalau happy aku nggak tahu karena pagi-pagi kan aku suka tidur. Jadi baru kali ini aku bisa bangun pagi. Jadi pagi-pagi aku tidur ngorok biasanya. Nah sekarang aku bangun untuk bikin ambiar gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapa dong. Nih jadi aku mau kasih tips sama kamu nih. Tadi aku habis syuting, terus supaya tetap sehat, supaya tetap cantik, supaya tetap awet muda. Jadi dikasih vitamin gitu ya. Dikasih vitamin supaya sehat gitu. Selain itu apa sih Mbak DP rahasia awet muda? Satu, berpositif thinking. Kedua, kita itu nggak boleh baperan, harus tahu diri. Ketiga, kita itu harus bisa legowo perasaannya, bisa berproses, mengikuti proses yang ada. Jangan instan ya. Kalau instan apa? Gampang, kepingin terkenal cari berantem aja sama orang, itu pasti cepet terkenalnya. Tapi bisa terkenal kalau kita bisa punya skill yang bagus. Itu nggak cukup, punya suara yang bagus aja itu tidak cukup guys. Apa punya attitude yang bagus? Kalau kamu sudah punya attitude yang bagus, kamu pasti akan awet di dunia entertain. Itu poinnya. Lebih ingat itu. Siap bos. Jadi orang yang punya suara bagus itu banyak banget, hampir seluruh dunia. Kalau misalkan kita mau cari suara yang bagus tuh banyak bisa didapat, bener gak sih mas? Bener. Tapi kalau kita punya attitude yang baik, itu pasti akan bertahan. Kita pasti akan bisa bergaul dengan semua orang. Dan ingat, harus selalu positive thinking. Jangan suka ribut. Kecuali ada orang yang ngajak ribut, jangan pernah takut. Hajar aja kalau perlu, ditonjok.
Bercanda ya gitu. Jangan ya, jangan dikit-dikit marah, itu semua cuman gimmick. Supaya apa? Supaya seru. Karena tips awet muda itu nggak boleh marah, say. Nggak boleh marah, nggak boleh emosian, langsung ditonjok, selesai. Suaraku cakep nih Mi, pengen jadi penyanyi dangdut. Ya kamu kalau pengen jadi penyanyi dangdut ya kamu harus inilah, harus casting, harus ikut lomba nyanyi. Mbak, suaranya juga bagus kalau nyanyi di kamar mandi. Mbak Santi ya, bisaan deh Mbak Santi. Mbak Santi mau cari ribut sama saya, hah? Mbak Santi? Tua mah tua aja Kak Dewi. Tua mah tua aja, tapi rezeki nggak ada tua nggak ada muda. Itu yang perlu kamu ingat. Karena nggak mungkin orang tuh makin kesini tambah muda. Semua yang berkomentar di sini yang tadi bilang itu tua mah tua aja, itu si siapa itu si Osep Pareira, pasti kamu juga tambah tua, tambah detik tambah tua, setiap detik tambah tua, umur semakin kesini pasti tambah tua. Makanya harus banyak bersyukur, banyak istighfar, harus sering nonton pagi-pagi ambiar supaya ambiar terus dan awet muda. Hanya di Trans TV setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8:30 sampai dengan jam 10. Bener gak sih? Yes. That's right. Mami kapan nih liburan ke Bali nih? Iya, banyak yang ngasih endorse sama aku di Bali, hotel berbintang 10. Tapi memang keadaannya masih belum bisa ke sana. Karena memang kondisinya satu, aku masih punya tanggung jawab kerjaan, yaitu di pagi-pagi ambiar. Yang kedua, aku juga punya tanggung jawab untuk konser di bulan Desember. Konser virtual, jangan nonton ya. Oke. Sekarang waktunya Lebi disuntik supaya Lebi awet muda kayak Tante Dewi. Karena Lebi semakin kesini pasti kan umurnya bukan tambah umurnya muda, makin kesini makin tua. Jadi tetap harus dirawat supaya nanti kalau sudah tua kayak Tante Dewi tetap kayak ABG. Ya Lebi? Yes. Tuh. Tinggal tangannya kayaknya harus dikecilin deh dia. Nanti aja bareng sama Tante Dewi habis konser ya. Suster mah semangat kan. Sampai ketemu lantai 2 lagi. Ya ampun, nangis lagi nanti aku masuknya. Hai Rizal Algani, yes, Ade baik. Waktu di prank sama Kak Denny nangisnya lucu amat. Aku tuh begitu kalau nangis, Shay. Lucu banget kan, Shay. Karena aku tuh orangnya takut untuk merendahkan orang, kecuali memang orang itu bermasalah sama aku, itu lain. Mami gak usah mendengarkan apa kata orang, percaya aja kata hati Mami sendiri. Saya percaya semua itu pasti ada hikmahnya. Intinya semangat. Maksudnya apa ya? Ada hikmahnya. Percaya kata orang, maksudnya kata orang yang bagaimana? Aku bingung nih, karena aku merasa tidak punya masalah sama siapapun. Jadi aku bingung, kata orang tuh yang seperti apa? I don't know what you mean. Mami sapa aku dong dari Lampung. Halo Lampung. Kalau Mbak Dewi butuh driver pribadi saya siap. Bukannya gak mau sayang, cuman kebetulan aku masih belum keluar kota, belum kemana-mana, masih wilayah Jakarta. Ya paling kalau nggak aku yang nyetir sendiri ya paling AA. Jadi selama masih bisa diatasi pekerjaan itu, ya aku nyetir sendiri sayang. Ya Allah Kak Dewi cantik, amin. Kamu juga cantik, baik. Masa sih aku baik? Aku bisa jahat loh sama orang yang gak tahu diri. Karena aku tuh orangnya gak suka sindir-sindir, langsung aku sikat. Itu aku orangnya. Karena aku orangnya gak munafik, say. Karena tanpa seperti itu aku merasa aku sudah punya skill. Jadi aku selalu nunjukin skill. Aku harus bisa, kecuali orang itu memang ingin bermasalah sama aku, lain ceritanya gitu loh. Karena capek kan kalau ke kantor polisi, capek, gak akan pernah ada ujungnya. Jadi kalau mau cari sensasi, nebeng sama Dewi Persik mending tonjok-tonjokan, karena pastinya udah kalau habis nonjok puas, selesai kan gitu. Berbagi rezeki dong Kak. Masa aku harus pengumuman sama kamu sayang, berbagi rezeki.
sayang, kamu nggak boleh minta-minta terus. Kamu harus kerja. Malu kalau jadi orang peminta. Contoh nih, aku masih usia kecil kayak kamu kan, foto kamu tuh masih anak-anak anak-anak apa namanya koci gitu kan, anak-anak koci, anak-anak kelinci, anak-anak kecil. Jadi mendingan kalau aku dulu seusia kamu tuh jualan sendal. Dulu aku masih SMP jualan sendal. Aku nggak pernah minta sama orang tua aku. Aku jualan sendal panas-panasan. Aku juga mirip mantan kalau ngeliatin hehehe mirip mantan. Masa sih mantan kamu kayak aku? Aku kalau emosi tuh aku bisa makan orang loh. Beda kali. Mungkin lebih parah aku kalau aku lagi emosi. Jadi aku dari kecil aku dididik oleh orang tuaku untuk kita tidak boleh meminta-minta sama orang. Karena apa? Sama idola gue apa itu? Wajar gue ribut, lu ngomong gak sopan. Sayang, Agung DP Lover, siapa itu namanya? Agung, aku mau dong ditonjok sama DP. Oh, Ko Jemi jangan, bahaya Ko Jemi, nanti bisa jontor. Agung Saputra DP, sayang gak boleh ngomong bahasa kasar ya. Gitu, kita bahasanya yang baik-baik aja, jangan pakai bahasa binatang, kecuali kamu sudah nggak kontrol, kecuali dia udah yang macem-macem aneh-aneh dan di depan mata kamu itu lain ceritanya. Tapi kalau bisa kamu bisa ngendalin diri, jangan. Mami Dewi bisa bahasa Sunda nggak? Ya bisa dikit-dikit. Saeuti mah bisa. Hazar, Iting. Iya, aku cuman ngajarin, jangan suka minta-minta gitu. Harus bisa mandiri, harus bisa apa namanya segala sesuatunya itu harus bisa usaha sendiri gitu. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Apalagi meminta sumbangan untuk anak yatim, ternyata bukan untuk anak yatim, untuk dirinya sendiri, itu dosanya itu minta ampun. Jadi makanya harus bisa apa namanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakuin. Bukan berarti aku termasuk orang yang suci ya. Aku bukan orang yang suci, aku belajar juga untuk bisa jadi orang yang baik minimal gitu. I love you Dewi Persik, I love you too. Terima kasih. Jadi makanya aku sekarang tuh nggak pernah percaya sama orang yang alasannya minta sumbangan untuk si A misalkan. Aku nggak pernah percaya. Bukan aku juga bernegatif sama orang itu, karena aku pernah ditipu dan mungkin sering ditipu. Jadi mendingan kalau aku ingin memberikan sedekah, aku mendingan langsung ketemu sama orangnya dan aku kasih sama orangnya. Itu akan lebih, hati aku tuh akan lebih nyes gitu, akan lebih indah gitu. Sekarang apa sih yang dicari? Kita dapat duit di depan mata. Buat apa kalau bukan buat ini? Cimoy mana mami? Cimoy yang di rumahnya sayang. Aku sudah gak ngurus Cimoy. Semenjak dia waktu itu ngerokok, aku udah males. Aku orangnya gak suka dibohongin. Aku akan bantu siapapun untuk bisa terkenal. Aku akan bantu siapapun untuk bisa berkarir. Kalau orang itu nurut dan kalau orang itu patuh sama aku. Tapi kalau orang itu gak patuh sama aku, dia macem-macem sama aku, ya kalau dia gak bisa dibina ya kita binasakan. Gampang sekali kan? Gitu. Jadi bagi aku sih kalau aku bisa baik sama orang, tapi aku pun juga bukan bisa jahat ya, nggak boleh. Maksudnya bisa bersikap tegas untuk tidak sayang atau untuk tidak ngurusin lagi. Mami namanya kayak Mami, oh ya namanya Dewi Persik juga atau Dewi Muriagung. Muhammad Jeffrey, aduh rambutnya kunci rambut enak. Terus udah gitu apa ini? Wes aku wong Probolinggo pasti nurut. Andika, dulu. Biasanya sih kayak begitu ya. Pertama awal nurut lah begini itu, ujung-ujungnya karena apa? Proses tuh memang lebih pahit say. Makanya kalau pengen sukses itu satu harus bisa legowo hatinya. Jangan berprasangka. Jangan orang galak dengan orang tegas itu berbeda. Kalau orang galak itu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia teriak-teriak itu galak. Tapi kalau orang tegas, dia hanya bisa memberikan garis. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini disiplin, ini tidak disiplin, itu beda. Gitu. Jadi ibaratnya begini. Contoh, Lebi. Misalkan, kamu nggak usah ngerokok. Kalau kamu ketahuan ngerokok, aku pulangin kamu ke Jember. Contoh nih. Ternyata dia ngerokok. Itu bukan galak say, itu tegas.
Contoh. Itu contoh. Kalau galak itu gini, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia sholat udah bagus, rajin, masih aja digalakin, masih aja dicerewetin, itu namanya galak. Gitu sayang. Contoh nih kayak Clara Gopa barusan nulis-nulis status. Aku bilang sama dia, jangan nulis-nulis status yang enggak apalagi masalah sepele. Nggak usah, nanti kamu dikira cari sensasi. Tiba-tiba komennya di offin. Ya udah, berarti kan urusan dia. Berarti ya mungkin kamu kepingin diperhatiin sama orang, mungkin caranya seperti itu. Ya kalau pingin dididik sama aku, nggak perlu kayak begitu-begitu. Cukup dengan kan masih anak-anak, masih baru ibaratnya ya, bukan anak-anak, mungkin masih baru gitu. Ya cukup skillnya aja diolah. Skillnya diolah. Bagaimana skillnya, gimana orang itu bisa terkenal. Misalkan nih, Lebi, kamu aku bikinin lagu, tapi kamu harus ikuti syarat aku begini, begini, begini. Ya kalau dia nggak ngikutin syaratnya, ya ngapain aku tepatin janji. Seperti itu contohnya. Kan orang itu harus ibaratnya kayak mau sekolah SMP naik ke kelas 2, SMP naik ke kelas 3. Ya kayak ini nih, kayak ini nih. Kayak ini, nih. Official GTV, hai. Makasih sayang, I love you. Makasih banget. Nih kayak ini. Ogun, dari pertama gaji 2 juta. Kalau kerjaan kamu bagus, ibu gaji berapa? 5 juta. Nah, berarti tandanya seperti orang penyanyi, seperti aku ambil penyanyi. Misalkan Cimoy, misalkan si Clara atau siapalah yang pernah aku bantu lah. Kalau kamu mau nurut saya bisa bikin kamu lagu, bisa kamu masukin TV, bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau kamu nggak nurut, yombo wes kono ngalio, repot banget karena kita banyak pikiran, sudah banyak kerjaan. Betul banget Kak Dewi, banyak kan orang berpikir ya kalau kita tegas sama seseorang malah dibilang pemarahan. Salah. Justru kita itu tegas sama orang. Supaya apa? Karena saya itu sudah makan asam garamnya Jakarta, say. Orang tuh kalau dilembutin kurang ajar, gak tahu diri, seenaknya udelnya, diinjek, ditipu. Nah, ini Jakarta gitu loh. Makanya kalau kita sudah baik sama orang jangan ngelunjak. Harus ada rasa syukur. Kamu tahu, jadi polisi, kenapa polisi itu bisa tegas? Kenapa polisi itu bisa secara fisik mereka bisa kuat? Karena dilatih. Begitupun mau jadi artis, mentalnya itu harus kuat. Jangan dikit-dikit baperan bikin status di Instagram, dikit-dikit bikin status di Instagram, muak saya. Kecuali nih artis tersebut ditipu ratusan juta kayak Dewi Persik. Kecuali artis tersebut misalkan berantem gitu ya, berantem yang sampai tonjok-tonjokan, terus dia akhirnya bikin status di Instagram untuk mengklarifikasi, mungkin boleh. Tapi kalau nggak ada cuman masalah di rumah atau masalah yang cuman ecek-ecek yang begini, terus tiba-tiba naruh tulis status begini, tulis kita begini, tulis hey say, kamu pingin berkarir tuh nggak usah kebanyakan pansos, kamu tuh mendingan belajar nyanyi sing bener, tarik sis semongko baru tuh bener gitu loh. Jangan banyak ini bu, nak ceramah karena apa sih bahasanya? Pingin bahasa Madura tapi nggak ngerti. Novi Amu, Jos, yes. Aku mau jadi artis penyanyi terkenal Mi karena aku punya bakat mau duet sama kakak Lebi. Bagus dong. Sayang, orang pingin terkenal tuh banyak zaman sekarang. Dengan viral sekarang, ada viral dengan yang baik, ada viral dengan nggak baik. Contohnya ini, yang nggak baik. Tinggal kata-katain orang aja, anjing, setan, bangsat, brengsek. Coba bilang kayak begitu aja sama si A atau si B. Pasti dipanggil TV kok, tapi sebentar. Makanya saya nggak pernah setuju gitu. Kalau misalkan artis-artis yang kayak gitu tuh diundang di TV tuh saya nggak setuju. Karena jujur ya, aku di pagi-pagi ambiar, kita kan selalu kalau mendatangkan tamu itu selalu dirundingin ke sama para host. Setuju nggak? Aku tuh setuju kalau misalkan kayak tadi ada si Gunawan, dia punya suara yang bagus. Hari Putra, dia punya suara yang bagus. Rara, dia punya suara yang bagus. Siapa lagi ya? Mungkin yang lagi viral TikTok, dia punya gerakan yang oke lah. Mungkin yang lagi viral